Hari ini kita khusus akan berdoa pembalikan keadaan secara ekonomi terutama. Dan kita mengambil tema generasi dan sebetulnya juga perjanjian Yoel. Nah, saya mau bacakan beberapa hal, banyak ayat yang saya mau baca hari ini. Saya harap dengan cepat Anda bisa menangkap karena dengan pengertian semuanya akan berbeda. Dengan pengertian semuanya akan berubah. Saudara, kalau Anda perhatikan, yang namanya perjanjian itu tidak pernah bisa satu pihak. Perjanjian minimal melibatkan dua pihak, bahkan lebih. Yang pertama buat kita, dari pihak kita harus ada sesuatu. Demikian juga dari pihak Tuhan. Nah, sekarang saya mau ajak Anda mulai membaca akan firman Tuhan. Mari kita lihat Yoel pasal 2, kita akan baca terutama kitab Yoel hari ini. Yoel pasal 2 ayat 30 dan ayat yang ke-31. Kita hidup dalam generasi ini. Saya percaya ini generasi Yoel. Ini generasi Yoel. Mengapa? Coba kita lihat. Yoel 2, 30-31. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi terang, maka peristiwa 4 blood moon, yang di tengah-tengahnya ada gerhana matahari, ini merupakan yang terakhir, sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Dan karena itu, sesuai dengan apa yang Yoel katakan, kita hidup dalam masa ini, maka kitalah generasi Yoel. Nah, kata Yoel, nama Yoel artinya Jehovah is God, atau Yehova adalah Tuhan. Dan dikatakan Yoel anak dari orang bernama Petuel. Dan nama Petuel artinya vision of God. Atau visi Tuhan. Nah, apa sebetulnya tugas daripada generasi ini? Ini generasi yang harus membalikkan keadaan secara ekonomi. Saudara, kita selama 9 hari sebetulnya membahas 17 perjanjian. Bagian kita hari ini, kita bicara soal perjanjian dari generasi Yoel. Sekarang mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Mari kita buka Yoel pasal yang pertama. Lihat mulai ayat yang keempat. Yoel pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang keempat. Alkitab berkata, apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat, telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara, yang berlilitkan kain kapung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon kurma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Kita lompat ke ayat 15. Wahai hari itu sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah. Lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu,
sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu-lah ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering, dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Saudara sekalian, ini kenyataan, dan ini yang harus dibalikkan. Baik secara bangsa, tapi juga buat pribadi kita demi pribadi. Pertanyaannya adalah, ingat tadi saya berkata, setiap perjanjian harus melibatkan kita. Kalau kita ingin membalikkan keadaan secara ekonomi, maka kita harus ambil bagian. Tapi pertanyaannya Anda berkata, Pak, kita mau lakukan hari ini. Apa ada waktu buat kita untuk kita melakukan sesuatu? Saya mau berkata buat saudara, dalam kenyataannya, kita ternyata sudah menggenapi semua syarat perjanjian untuk kita membalikkan keadaan tanpa kita sadari. Saudara, tanggal 12 Maret kemarin, kami juga tidak ngerti bahwa itu merupakan ulang tahun Musa lahir dan Musa mati. Jadi kita berkata pada waktu beliau usia 80 tahun, kita berkata kepada beliau bahwa hari ini ternyata ulang tahun Musa mati. Dan Tuhan berkata kepada siapa tentang Musa mati? Yusak kepada Yosua. Aneh sekali. Saudara, kalau Anda bisa, Anda boleh konvertkan tanggal, bulan, dan tahun ulang tahunmu ke penanggalan Yahudi. Anda akan kagum sekali. Nah, tidak semua orang mendapatkan sesuatu. Pernah terjadi apa sebetulnya di zaman-zaman itu pada hari ulang tahunmu. Dan perayaan ulang tahunmu tahun ini, tapi itu menarik sekali. Menarik sekali. Nah, apa yang sudah kita buat sebetulnya? Kalau saya mempelajari kitab Yoel, ada beberapa yang harus dikerjakan. Dan ternyata tanpa kita sadari, kita sudah melakukannya. Sehingga nanti pada waktu kita berteriak membalikkan keadaan, saudara mesti percaya, bagian kita sudah kita kerjakan. Amin. Nah, sekarang yang pertama. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk puasa. Saya mau tanya, siapa yang ikut puasa tidak makan daging selama 12 hari? Boleh angkat tangan? Alright, saudara, luar biasa. Sekarang mari kita lihat Yoel 1 ayat yang ke-14. Yoel 1 ayat 14. Adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu. Dan berteriaklah kepada Tuhan. Kalau Anda lihat di pasal 2, ayat yang ke-15, ada perintah yang berkata, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Saya mau berterima kasih buat partisipasi banyak di antara saudara. Selama 12 hari Anda melakukan yang Tuhan perintahkan. Saya bersyukur bahkan anak-anak kecil ambil bagian dengan sukarela. Dan saya tahu di awal cukup lucu-lucu pertanyaannya. Makan usus boleh nggak? Kan usus bukan daging. Makan rempelo boleh tidak? Kan rempelo bukan daging. Terus pertanyaan lagi, kalau telur goreng boleh tidak? Segala macam pertanyaan. Lalu kemudian, kalau makan sup tapi kaldunya banyak daging, boleh tidak? Segala macam mencoba menawar. Tapi saya melihat, saudara, ada orang-orang yang sangat lunak berpuasanya. Pokoknya nggak daging. Pokoknya makan sayur, makan buah. Ya yang daging ya kalau ketelan sedikit-sedikit ya, maaf Tuhan, ketelan, tidak sengaja gitu ya. Ada yang begitu sih. Tapi saya melihat ada yang garis keras. Sama sekali tidak makan yang lain kecuali sayur dan buah. Tapi ada yang super keras. Yang berkata tidak boleh melewati api. Buah ya buah apa adanya masih oke kan. Tapi kalau sayur mentahan. Hari itu makan tumbuh-tumbuhan menurut saya. Bukan sayur. Mentahan. Ditambah tidak garam, tidak bumbu.
dan tahan 12 hari. Kadang-kadang saya nggak bisa mengerti, saudara. Tapi setiap orang punya kekuatan dan anugerah masing-masing. Anak saya Sasa habis puasa begitu, tambah lagi puasa Esther. 3 hari sampai Senin siang. Sekarang di mana anaknya? Oh, masih menari di ujung. Dia dari kemarin tidak makan, tidak minum 3 hari. Ini kali kedua yang dia buat. Saya bisa berkata nih, wah kalau aku mungkin langsung pingsan tuh jam pertama. Tapi saudara sekalian, itu artinya kita sudah bayar dengan berpuasa. Jadi ketika Tuhan berkata, kamu puasa, kita nggak diberitahu. Tadi siang Tuhan cerita ke saya luar biasa. Tadi pagi saya jemput Duta Besar Fiji, terus kemudian Tuhan berkata, kamu pulang nak, belajar, aku mau ngomong. Jadi saya temuin di airport, kemudian diantar teman-teman Pak Victor CS, saya kemudian pulang ke rumah, saya doa, saya belajar, dan Tuhan berkata, aku suruh perintahkan kalian 12 hari puasa. Dan Tuhan berkata, ini sebabnya. Sebab hari ini, tahun pembalikan keadaan. Yang percaya katakan amin. Nah, yang kedua, coba kita lihat Yoel pasal 2 lagi. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yoel pasal yang kedua, ayat yang pertama dan yang kedua. Perintahnya berkata, tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Lihat lagi di Yoel pasal 2 ayat yang ke-15. Lagi diperintahkan, tiuplah sangkakala di Sion. Adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Saya bilang, Tuhan, ini urusan niup sangkakala itu bagaimana? Yang pertama saya mau katakan 2 hal. Kita termasuk umat gereja Tuhan yang melakukan namanya pelayanan shofar. Tiup sangkakala. Tapi yang kedua saya mau cerita sesuatu yang mungkin saya tidak pernah cerita ke saudara. Sebetulnya gereja ini, cikal bakalnya itu bukan gereja, tapi yayasan atau persekutuan. Di tahun 70-an ada pendeta, sekarang ketua sinode kita, namanya Pak Adi Sutanto. Beliau pulang dari Amerika, sekolah di Amerika. Dan 1 hari sebelum ke Amerika, bahkan kemudian ketika beliau berdoa, dia mendengar suara orang merintih. Dan dia keluar, dia cari siapa yang merintih kesakitan. Lalu Tuhan bicara, 1 orang merintih kamu dengar, ribuan orang teriak masuk ke neraka, kamu tidak dengar? Dan itu membuat dia berhenti kuliah di fakultas kedokteran. Dan kemudian dia masuk sekolah teologi dan jadi hamba Tuhan. Begitu pulang dari Amerika, beliau mendirikan namanya Yayasan Keluarga Sangkakala. Beberapa tahun kemudian terlibat dalam kegerakan pelajar tahun 79, di mana saya bertobat dan lahir baru. Dan sejak itu setiap kali saya perhatikan, memang pekerjaan kita itu membuat geger, saudara. Apapun yang kita buat. Di zaman itu, anak-anak muda ribuan terima Tuhan. Tapi yang kedua, kita mulai mengalami namanya baptisan Roh Kudus. Gereja ribut lagi. Diomongin sesat lah, bidat lah, setan lah. Dari awal memang. Jadi kalau sampai sekarang orang ngomongin begitu, memang begitu saudara. Orang kalau dengar sangkakala kaget. Kaget, apa ini? Dan itu memang yang kita kerjakan. Tapi saya mau cerita. Anda tahu sebetulnya bukan hanya revival. Di tahun 70-an, kita merintis gereja pertama di daerah Boyolali. Ada sebuah desa namanya Sampetan. Dan saya mau berkata buat saudara, bagaimana caranya? Ada seorang hamba Tuhan yang kita utus. Dia masuk mulai bicara kepada orang-orang memberitakan kabar baik. Tidak ada orang mau percaya. Satu hari ini terjadi, real sungguh terjadi. Pada hari itu dia di situ, itu siang bolong saudara. Tiba-tiba desa itu geger. Di zaman itu orang main kuasa gelap ngeri sekali. Itu ada bola api saudara, melayang. Dan itu di siang hari bolong bukan malam hari. Dan tiap masuk rumah orang,
Dan itu meledak, bam! Selalu penghuni rumah itu sakit, kemudian mati. Dan penduduknya ketakutan luar biasa. Nah, sampai satu hari setelah beberapa korban, pendeta yang kita utus masih muda waktu itu. Lagi di situ. Lagi ngobrol dengan orang. Bola itu muncul. Dan disaksikan oleh banyak warga desa. Dia berdiri, dia teriak, dalam nama Yesus, aku hancurkan kamu. Di depan mata banyak orang, bola itu meledak. Dan hilang. Sejak itu, gereja Tuhan berdiri. Beberapa tahun berlalu, saudara. Dan ganti hamba Tuhan lain yang melayani. Masih perintisan kita. Saya mendengar berita yang lebih mentakjubkan. Ada seorang bapak yang dinyatakan mati karena sakitnya. Keluarga tidak mau ngubur karena menunggu keluarga dari luar kota datang. Sehingga kuburnya itu ditunda 15 jam. Dan tiba-tiba salah seorang keluarganya datang ke pendeta ini. Pak pendeta, maukah Bapak doakan ayah saya? Kenapa katanya? Mati Pak. Kapan? 15 jam yang lalu. Ini pendeta dengan lugu berkata, ayo kita berdoa. Dipikir suruh mendoakan penghiburan, saudara. Sampai di sana keluarga nangis. Dan keluarganya berkata, Pak, bukankah Yesus membangkitkan orang mati? Untung tidak ada orang datang ke saya seperti itu, saudara. Kalau Anda jadi hamba Tuhan, ada orang ngomong begitu, skakmat betul. Dan dia berkata, bukankah Yesus membangkitkan orang mati? Lazarus sudah 4 hari bisa bangkit. Bapakku baru 15 jam. Tapi ini pendeta nekat. Saya akui tidak semua berani seperti itu. Dipencing, didoakan, saudara. Bangkit dari antara orang mati. Geger lagi. Itu peristiwa real di desa Sampetan. Pak, di zaman Bapak mau layani, apakah pernah? Hampir. Ini saya mau cerita ini. Hampir. Yang ikut ambil bagian ayahnya Bu Ripkah. Pada waktu itu saya nggak terlibat langsung. Saya lagi di Amerika dengan Pak Adi Sutanto. Lalu saya diberitahu oleh Pak Adi. Ini teman Anda namanya Pak ini meninggal. Oh ya. Ini orang kecelakaan, saudara. Kecelakaan. Nah, pada waktu dia mati, teman-teman itu merasa tidak rela. Kok mati ya? Terus dia berdoa di tempat lain. Ada beberapa yang mendengar suara Tuhan. Jam 7 malam, kurang lebih ini ya. Doa bangkitkan. Itu kondisinya sudah ditutup petinya. Dan sudah mati beberapa hari. Nah itu ditaruh di tempat jenazah Telogorjo yang lama. Yang sebelum dibangun seperti sekarang itu. Di rumah sakit itu kan dulu ada beberapa ruangan, ditaruh di situ. Lalu berbondong-bondonglah mereka menjelang jam 7 mau membangkitkan temannya yang mati. Sampai bawa tukang untuk jugil peti mati. Saya tidak ikut karena lagi di Amerika. Rada aman sedikit, saudara. Tapi saya mau cerita dengan Anda. Begitu datang ke sana menjelang jam 7, yang datang untuk melayat itu banyak. Penuh tempatnya. Di sebelahnya juga ada jenazah. Yang layat juga banyak. Waktu mereka lihat orang banyak keder. Lalu mereka berkata begini. Bagaimana kalau kita tunda nanti menjelang tengah malam saja. Sekarang kita besuk tukang jual gudeg di Simpang 5. Rombongan kebangkitan ini ke Simpang 5 makan gudeg. Tapi saya mau berkata, kira-kira tengah malam, balik. Menjelang tengah malam tuh, balik. Sudah sepi. Dicungkil, saudara. Dibuka petinya. Dibuka, baunya nyebar. Yang sebelah ada yang jaga, teriak. Bau apa ini? Ada peti yang bocor. Bukan bocor, dibuka. Terus doa, pengkingi, ditarik-tarik, saudara. Tidak bangkit. Sebelahnya ninjau lihat. Anak-anak, dari mana ini? Sangkakala. Wah, ekstremis.
Wah, akhirnya ditutup lagi dengan lemes. Saudara, pada waktu mereka pulang, seorang hamba Tuhan negur, kenapa kamu bangkitkan? Kami disuruh Tuhan. Terus ditanya, disuruhnya jam berapa? Jam 7. Kamu buka jam berapa? Ya malam pokoknya. Terus dia ngomong begini, pendeta ini. Aku tuh di situ jam 7. Kamu mau tak beritahu ya? Tepat jam 7. Itu peti mati temanmu itu goyang. Yang layak bubar semua langsung pamit. Goyang. Kalau kamu tepat jam 7, mungkin bangkit. Karena makan gudeg, tetap mati. Lalu kemudian saudara, lapor mereka, gereja-gereja ini protes ke Pak Adi Sutanto. Dan Pak Adi sudah ngerti anak buahnya ini, wah luar biasa pokoknya. Super nekat. Itu sangat kalah memang. Kalau nggak ngageti orang, nggak bisa itu. Sampai hari ini saya kadang-kadang sering kaget dengan peniup-peniup shofar kita. Lagi nyembah, kaget juga saya saudara. Tapi nggak apa-apa, memang begitu, ya kan? Sebagai warning. Lalu saya masih ingat, ketika saya pulang ketemu Pak Adi tanya, kamu tahu nggak teman-teman berbuat apa? Nggak tahu. Itu mau dibangkitkan. Terus dia berkata, pendeta-pendeta protes ke saya. Bapak, kenapa kok izinkan anak buahmu seperti itu? Pak Adi jawabnya apa? Daripada Anda tidak pernah mencoba, lebih baik mencoba dan gagal toh. Nanti kita coba lagi, satu hari mungkin berhasil. Katanya begitu, saudara. Tapi itulah saya kalah. So kita sudah melewati itu. Hari ini kita minta pembalikan keadaan. Yoel, secara ekonomi akan berubah dengan cara Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, mari kita lihat Yoel. Pasal yang kedua. Lihat pada ayat yang ketiga. Di depannya api memakan habis. Di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden. Tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Saudara sekalian, pasukan generasi Yoel ini menatap ke depan. Yang mereka lihat apa? Eden. Untuk orang membalikkan keadaan ekonomi, kalau dia tidak percaya kelimpahan dari Tuhan, tidak akan terjadi. Sebab hanya terjadi apa yang kita percayai. Dan kita berkata, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Nama Eden artinya delight, enjoy, luxury. Kata Eden artinya menyenangkan, bisa dinikmati, sebuah kelimpahan, kemewahan bahkan. Maka yang kita percayai, itu yang akan terjadi. Selama bertahun-tahun, kita menikmati itu, dan kita percaya itu. Saudara, 2 minggu lagi, John Avansini akan bersama-sama dengan kita. Mari percaya, Tuhan akan berikan pengurapan yang baru. Mari percaya, ada next level dari pengertian kita akan Tuhan berikan buat kita. Kita percaya, yang namanya kelimpahan. Yang keempat adalah Alkitab berkata, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Saya percaya kita sudah pernah membangun pasukan. Terbukti 2 tahun lalu kita pergi ke hampir 200 negara di seluruh dunia. Kalau bukan sebuah pasukan yang kuat, tidak akan pernah bisa. Yang terakhir, saya berkata, harus ada 3 generasi yang melayani Tuhan. Coba lihat Yoel pasal 2, ayat 28 dan 29. Alkitab berkata, kemudian daripada itu, pasti pada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Alkitab mengatakan ada orang tua, ada teruna, dan bahkan anak-anak. Ada 3 generasi yang melayani Tuhan. Kalau Anda lihat Bahtera, sebetulnya sama. Ada Pak Yusak, ada anak-anaknya, ada
cucu-cucunya, 3 generasi. Dalam keluarga saya persis sama. Ayah saya sampai hari ini masih aktif di pelayanan. Saya melayani Tuhan, anak-anak saya juga sama. 3 generasi melayani Tuhan. Saudara sekalian, semua yang Tuhan minta sudah diberi. Maka saya percaya pemulihan akan terjadi. Kita akan mulai berdoa dan nanti saya akan tutup dengan sebuah pernyataan pemulihan Tuhan di Yoel pasal 2. Dan mari percaya sesuatu yang ilahi akan terjadi. Mari berdiri bersama-sama. Sekarang angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan menjawab katanya kepada kita, katanya kepada umatnya. Sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak. Dan kamu akan kenyang memakannya. Amin. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu. Dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur. Dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik. Sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah. Sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang. Sebab tanah gembalaannya di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya. Pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim. Seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan anggur. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antaramu. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kami terima janji Tuhan. Keadaan kami dibalikkan. Kami menikmati Eden yang daripadamu. Karena ini janji Tuhan berlaku buat kami. Ya dan amin. Di dalam nama Yesus terjadi dan termeterai.